Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan acara yang menjadi pelopor tayangan acara mancing di Indonesia. Kali ini teknik casting akan saya coba di daerah sekitaran Jawa Tengah. Penasaran ikan apa yang akan saya dapatkan? Yuk ikuti terus Mancing Mania hingga selesai. Pagi ini sih masih ada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Loirang apa ya, di Demak. Ini rencananya kan mau mancing gabus nih di tambak-tambak ini. Jadi gabus ini salah satu ikan hama di sini. Di sini tambaknya tambak apa aja sih, Pak? Ikan-ikan apa aja sih, Pak? Ikan badeng, nila, Ini bandeng nila ya. udang fanami. Mendapat tugas dari salah seorang warga pemilik tambak untuk membersihkan tambaknya dari hama, menjadi kesempatan saya dan teman-teman menjajal tarikan gabus air payau di daerah ini. Tanpa berpikir panjang, umpan dari mulai soft porgy hingga minnow silih berganti berenang di tambak yang luasnya hektaran ini. Fish on, Ambon membuka perolehan sambaran pagi ini. Dengan mudah seekor gabus ikut tertarik ke darat. Gabus memang bukan ikan yang memiliki tarikan yang cukup kuat. Namun sudah mulai sulitnya mencari ikan ini, membuat gabus menjadi salah satu ikan primadona dalam memancing teknik casting. Strike. Budi juga tidak mau kalah. Pria yang memang kesehariannya mancing gabus di spot ini mendapat sambaran ikan walau tidak besar. Namun itu sudah cukup membuktikan bahwa ia seorang pemancing gabus sejati. Mancing mania, mantap. Fish on, Hartono juga mendapatkan sambaran. Ikan gabus memang salah satu predator yang cukup agresif, apalagi jika gabus sedang menjaga anak-anaknya. Bentuk yang menyerupai ular ini membuat ikan ini lebih dikenal dengan sebutan snakehead. Mancing mania, mantap. Fish on, Catur juga merasakan tarikan. Walau tidak besar, banyaknya ganggang dan tanaman air membuat ikan sedikit sulit dinaikkan ke darat. Mancing mania, mantap. Strike, saya juga tidak mau ketinggalan. Lumayan gabusnya. Jadi di sini kita misinya. Jadi para pemilik tambak nih minta tolong sama kita buat ngebersihin tambaknya dari hama-hama ini. Sebenarnya si gabus ini walaupun hama ya, tapi manfaatnya banyak nih. Jadi dagingnya ini emang manfaatnya banyak banget. Apalagi cocok banget buat orang-orang yang luka di dagingnya ini mengandung albumin yang lumayan tinggi ya. Jadi cepet banget buat nyembuhin luka. Strike, lumayan. Fish on, masih di tempat yang sama, umpan soft rock saya kembali mendapat sambaran. Kali ini ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya. Ikan gabus memang biasa makan pada waktu pagi hari, jadi untuk mancing gabus sangat disarankan pagi sebelum matahari terlalu terik. Si gabus atau snakehead, kenapa disebut snakehead? Lihat aja bentuknya, mirip banget sama ular ya ikan ini. Terus nih salah satu kemampuan ikan ini nih, bertahan hidupnya bagus banget. Jadi kalau misalnya ada tambak atau genangan air kering, dia masih bisa bertahan hidup. Jadi dia nanemin dirinya ke dalam tanah sampai airnya ada lagi di tempat itu. Emang keren banget, hebat banget nih ikannya memang. Strike, Edot juga ikut mencicipi pesta strike gabus. Saking senangnya ia tidak menyadari ada lobang di sekitarnya. Walau jatuh bangun, ikan tetap landed di tangannya. Mantap. Untuk ukuran gabus yang didapat Edot sudah bisa dikatakan besar. Mancing mania, mantap. Sepertinya umpan saya memang menjadi favorit gabus di sini. Edan.
kecil lagi. Rame nih ternyata di sini. Jadi ini si tambaknya ini kan kelihatannya emang tengahnya ini ya bersih ya, tapi sebenarnya di bawahnya itu masih ada ganggang. Jadi di bawahnya itu ada rumput-rumput juga. Nah, si gabus-gabus ini keluar dari celah-celah si rumput-rumput atau gang-gangnya. Ternyata ini di dalam mulutnya ini ada rumputnya nih. Dalam hal memancing gabus, kita harus menyebar dan terus mencoba melempar umpan. Walau agresif, biasanya gabus akan menyambar jika daerah teritorialnya terganggu. Fish on. Joran Sebastian melengkung mendapat tarikan ikan. Dengan menggunakan piranti yang mumpuni, ia yakin akan menaikkan ikan ke darat. Mancingannya mantap. Biasanya kalau gabus nih kita pakainya jump frog nih, jadi umpan berbentuk kodok. Jadi kalau orang-orang dulu nih sebelum ada casting mancingnya emang bener-bener pakai kodok beneran. Sekarang karena ada casting pakai umpan-umpanan berbentuk kodok. Nah, ada dua jenis nih, jump frog sama soft frog nih, sama jump frog yang keras. Nah, ini biasa dari kayu atau dari fiber. Kalau ini biasa dari karet. Nah, ini ada dua fungsi juga nih. Kalau yang dari karet nih, dia kailnya nih nempel di tubuh si froginya. Jadi kalau kayak medan-medan yang banyak rumput atau banyak ganggang atau banyak lumut, ini biasanya kita pakai karena dia nggak akan nyangkut nih si rumput-rumputnya ini di kailnya. Tapi kalau yang kayak begini, yang hard frog ya, ini yang keras, yang dari kayu, ini biasanya kita lebih yang ke air-airnya agak bersih, jadi nggak ada ganggang atau nggak ada rumput-rumputnya. Karena kalau ada rumput-rumputnya biasanya ini nyangkut nih di rumputnya. Tapi kans buat dapetnya biasanya lebih bagus yang ini. Ini sering banget mocel nih. Kalau ini lebih bagus sebenarnya, cuman karena emang rumput-rumput mau nggak mau saya tetap pakai yang ini. Oke. Sehabis membantu para petani tambak, kini saya dan teman-teman bergeser ke daerah Demak untuk menikmati sensasi tarikan dari salah satu favorit saya, baramundi. Hampir seluruh warga sekitar sungai menggantungkan hidupnya dari hasil ikan di sungai ini. Yuk, nih, hari ini saya lagi di Jawa Tengah nih sama teman-teman dari Demak. Tepatnya di daerah Baru, saya mau mancing baramundi. Rencananya mau ngoncer kita ya, Mas? Ngoncer ya. Kita ngoncer pakai udang hidup. Saya penasaran kayak gimana nih, sama nggak sama tempat-tempat lain. Yuk. Ayo, Mas. Oh iya, siap. Dilihat dari jenis air dan pohonan yang ada di pinggir sungai, sepertinya memang habitat untuk ikan baramundi. Kepedulian warga tentang penangkapan ikan dengan cara ilegal sangatlah tinggi. Jadi wajar jika ikan di sungai ini masih terbilang banyak. Warga sekitar bahkan membuat rumpon-rumpon baramundi untuk disewakan kepada para pemancing untuk dipancingi. Persiapan pun dilakukan. Karena hampir tidak pernah memancing dengan cara seperti ini, saya hanya mengikuti saran dari teman-teman yang telah terbiasanya memancing di sini. Dengan lihai dan tanpa aba-aba, teman-teman langsung membuat rangkaian demi rangkaian yang akan digunakan untuk memancing. Rangkaiannya ternyata bermacam-macam nih. Kalau ini tadi Mas Ali bikin ada 4, jadi di double 4. Jadi si snare-nya ini di double 4. Jadi kata Mas Ali tadi kalau misalnya dapat yang besar, misalnya mutusin salah satu snare-nya, masih ada sisa 3 senar. Keren juga sih akal-akalannya Mas Ali nih. Jadi nggak mengecewakan lah ibaratnya ini Mas ya. Terus ini juga pakai apa namanya Mas? Alatnya Mas? Bendrong. Bendrong. Oh iya. Tadi teman-teman di sini ini pakai bendrong atau kolosan ya? Iya. Kolosan. Jadi pasti agak ribet dibandingin saya yang pakai reel sih biasanya. Tapi karena beliau ini udah handalnya pakai yang seperti ini dan lebih enak katanya, lebih nyeni. Jadi kita lihat aja nanti kalau misalnya dapat. Menurut Mas Ali, kalau kailnya besar lebih baik kita di badannya. Jadi kalau misalnya kailnya agak kecil lebih aman sebenarnya di atas palanya, tapi kalau kail besar takut kena otak, biasanya dia cepat mati.
Mancing pun dimulai. Para pemancing langsung menempati tempat yang diyakini dapat memperoleh ikan atau cepat mendapat sambaran. Trek. Fish on. Joran tradisional Joe melengkung ditarik ikan. Menggunakan gulungan yang bernama kolosan, ikan tidak dapat menarik tali keluar dari gulungan. Dengan cepat, ikan berhasil dinaikkan. Mancing mania, mantap. Baramundi merupakan ikan yang menurut saya sulit untuk didapatkan. Faktor air dan pasang surut sangat mempengaruhi agresivitas makan dari baramundi. Nih, Hari sama teman-teman dari Semarang nih, saya mau coba mancing baramundi. Di sana baramundinya tuh kayak hama, jadi tambak, dia ada banyak baramundi liar. Penasaran tidak mendapat sambaran, saya pun kembali mencari spot baramundi untuk dipancing. Sepertinya pesisir Jawa Tengah menjadi rumah bagi baramundi. Hampir tiap daerah di Jawa Tengah terdapat baramundi. Bahkan di daerah ini, baramundi menjadi hama yang mengganggu para petani tambak bandeng. Saya pun semakin penasaran dan ingin merasakan tarikan dari hama tambak ini. Ikan baramundi dapat hidup dan berkembang biak dengan bebas di dalam areal tambak-tambak warga di daerah ini. Walaupun aliran air masuk dari sungai ke tambak sudah diberi jaring, namun tetap saja ada ikan baramundi yang dapat masuk ke dalam tambak dan memakan ikan yang ada di dalamnya. Walau terlihat tidak meyakinkan, tapi teman-teman biasa menaikkan lebih dari 5 ekor ikan untuk sekali memancing. Fish on. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Hartono membuka keran strike kali ini. Walau tidak ada perlawanan, tapi cukup membuat rasa penasaran terbayar. Panasnya suhu udara di tambak tidak membuat saya dan teman-teman menyerah untuk memancing baramundi. Fish on. Tidak sia-sia menunggu, umpan catur dimakan ikan. Seekor baramundi berhasil dinaikkan ke pinggir tambak. Strike. Terbiasa menggunakan joran jenis tradisional, Kosim langsung mengangkat ikan ke darat. Gatot juga tidak mau kalah. Umpan udangnya mendapatkan sambaran. Seekor baramundi liar berhasil dinaikkan. Sepertinya jam makan ikan sudah dimulai. Double strike. Kali ini Rifai dan Kosim mendapat sambaran. Masing-masing mendapatkan sambaran dengan ukuran ikan yang hampir sama. Mancing mania, mantap. Fish on. Akhirnya saya mendapat sambaran. Kali ini ikan harus berhasil saya naikkan. Ikan baramundi mempunyai sisik tajam di bagian kepalanya yang dapat memutuskan tali. Baramundi, dia lihat, dia nggak punya gigi. Cara makannya ngisep. Nah, yang tajam ini sebelah kiri kanannya nih, lihat ada jeriji-jerijinya nih. Nah, ini yang tajam yang bisa bikin putus tali. Salah satu ikan yang agak sulit dipancing memang, terus dia lebih agresifnya kalau malam hari, lihat matanya nyala. Ikan nokturnal ya nih. Dengan naiknya baramundi saya menjadi penutup parade strike kami di spot tambak. Jangan beranjak dulu ya, kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya membuat umpan soft rock dengan mudah. Pertama, kita harus membuat boneka dari kayu atau resin berbentuk kodok atau binatang lain sesuai keinginan. Sediakan bahan latek dan polimer sebagai bahan pengental. Untuk warna dapat menggunakan warna untuk sablon. Pertama, celupkan boneka kayu berbentuk umpan ke dalam bahan latek secara merata, lalu jemur hingga kering. Coba Mas ya, saya bentuknya ini nih. Setelah kering, celupkan kembali ke lateks yang sudah diberi warna dan biarkan hingga mengering. Ini udah tinggal tunggu kering doang, sorry Mas, boleh. Nih kita tunggu sampai kering dulu sebentar. Bagus sih kalau misalnya lagi pas dicelup ini bentuknya masih ada kayak sayap-sayapnya gitu ya. Sambil menunggu umpan mengering, kita bisa menyiapkan kail yang akan dipasang di umpan.
Siapkan double hook yang diikatkan ke kawal tali dan dibungkus timah daun sebagai pemberat. Setelah umpan mengering, hias umpan sesuai keinginan. Nggak apa nih guys. Dan tunggu hingga mengering. Pasang double hook dan umpan pun siap dimainkan. Mudah bukan? Ini dia nih. Udah jadi gitu. Prosesnya juga ternyata nggak terlalu lama ya untuk jadi. Ini satu hari biasanya bisa proses berapa banyak, Mas? Bisa 40 sampai 50. Banyak juga ya. Jika ada kemauan, bukan tidak mungkin yang tadinya hanya sekedar hobi bisa menjadi tambahan uang saku. Mantap!